Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang absorpsi stripping dari mata kuliah pengendalian proses. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada Nazar, saya sendiri Mizan, Alvin, Bas, dan Bisma. Next. Kemudian untuk outline yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini ada derajat analisis kebebasan untuk pengendalian proses, kemudian pemilihan variabel yang dikendalikan, dimanipulasi dan diukur, serta pengaplikasiannya. Selanjutnya silakan kepada teman saya. Next, derajat analisis kebebasan untuk pengendalian proses. Yang pertama, saya akan membahas tentang derajat analisis kebebasan untuk proses kontrol. Next, kebebasan analisis derajat kebebasan untuk proses kontrol. Konsep penting dari derajat kebebasan adalah variabel proses ditetapkan menjadi variabel yang dimanipulasi, yang disesuaikan oleh pengontrol. Dalam situasi ini, persamaan baru diperkenalkan yaitu hukum kontrol, yang menunjukkan bagaimana variabel yang dimanipulasi disesuaikan. Akibatnya, NE bertambah 1 dan variabel bebas menurun satu persatu. Sekali lagi, menggunakan derajat kebebasan, jumlah variabel proses itu harus ditentukan agar dapat menentukan variabel proses yang tersisa. Jika modelnya dinamis tersedia, derajat kebebasan dapat ditentukan dari relasi. Next. Untuk persamaan derajat kebebasan adalah NF sama dengan NV min NE. NV adalah variabel proses dan NE adalah persamaan independen. Untuk aplikasi kontrol proses, ini sangat penting untuk menemukan jumlah maksimum variabel proses yang dapat dikontrol secara independen, yaitu untuk menentukan derajat kontrol kebebasan, yaitu NFC. NFC adalah jumlah variabel proses yang dapat dikendalikan secara mandiri. Untuk dua topik yang akan dibahas dalam analisis derajat kebebasan adalah kontrol derajat kebebasan dan pengaruh kontrol umpan balik. Next. Untuk kontrol derajat kebebasan adalah sama dengan jumlah variabel input independen yang dapat dimanipulasi. Input yang dimanipulasi harus independen. Misalnya, jika aliran proses terpecah atau jika dua aliran proses bergabung untuk membentuk aliran ketiga, tidak mungkin untuk menyesuaikan ketiga laju aliran secara independen, seperti gambar di samping. Next. Pengaruh kontrol umpan balik. Penambahan pengontrol umpan balik dapat mengubah derajat pengontrol kebebasan. Secara umum, menambahkan file pengontrol umpan balik menggunakan tingkat kebebasan kontrol, karena manipulasi variabel disesuaikan oleh pengontrol. Namun, jika set point pengontrol disesuaikan dengan tingkat yang lebih tinggi atau pengawasan sistem kontrol, baik derajat kebebasan atau perubahan derajat kebebasan pengontrol. Alasannya, menambahkan file pengontrol memperkenalkan persamaan baru, hukum kontrol, variabel baru, dan set point. Jadi, baik NE dan NV meningkat 1, tapi persamaan menunjukkan derajat kebebasan itu dan derajat kontrol kebebasan tidak berubah. Next. Selanjutnya ada pemilihan variabel yang akan dikontrol, dimanipulasi maupun variabel pengganggu. Next. Oke, secara terminologi terdapat 5 variabel yang akan dikontrol. Pertama, variabel kontrol sendiri. Itu ada variabel terakhir yang kita inginkan, seperti misal kita menginginkan suhu dari suatu output, maka suhu itu merupakan variabel kontrol kita. Selanjutnya ada variabel manipulasi. Variabel manipulasi ini biasanya yang pasti di awal. Misal kita menginginkan suhu sebagai output sebagai variabel kontrol, maka variabel manipulasinya bisa berupa laju aliran sehingga mengatur suhu tadi. Selanjutnya ada variabel pengganggu. Variabel pengganggu ini dapat berupa, maksud saya, variabel yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses. Jadi pasti ada variabel pengganggu dalam sebuah proses, dan itu tidak dapat terkadang kita dapat kendalikan maupun tidak. Selanjutnya ada set point change. Set point change ini merupakan titik di mana kita menginginkan suatu titik optimum dalam suatu proses. Misalkan kita menginginkan suatu suhu pada sistem pada titik 100 derajat Celcius. Maka 100 derajat Celcius itu adalah set point kita. Disturbance change merupakan regulasi dari kontrol beban itu dari suatu variabel pengganggu, sehingga variabel yang dikontrol akan tetap kembali ke titik setelnya. Selanjutnya, next. Nah, secara strategis, gambarannya seperti ini. Yang pertama masuk adalah variabel manipulasi yang kita atur, dan selanjutnya akan timbul sebuah disturbance atau variabel pengganggu. Jadi setelah kita proses, kita olah, kita ukur, akhirnya terbentuk sebuah variabel kontrol sebagai output. Dan di strategis ini terdapat multi-loop control sama multi-variable control, di mana multi-loop itu pengeluaran atau variabel outputnya dikontrol oleh satu variabel input. Sedangkan variabel multi-variabel biasanya outputnya dikontrol oleh lebih dari satu input variabel. Next. Nah, ini gambaran secara produksinya nyata, di mana
kita inginkan kontrol variabel adalah sebuah volume air, berikut diberi simbol C, dan sehingga variabel manipulasi yang kita dapat kontrol adalah laju air untuk mengontrol volume tadi. Oke, selanjutnya akan diterangkan teman saya. Measured variable, yaitu variabel proses yang diukur dalam rangka mengetahui nilai kontrol variabel atau disturbance variable. Jadi, measurement variabel itu bisa merupakan kedua variabel tersebut atau variabel lainnya yang akan digunakan untuk menghitung harga atau nilai dari kedua variabel tersebut. Sebagai contoh, pengukuran temperatur outlet dalam heater atau pengukuran temperatur inlet dan outlet heat exchanger dan flow dalam suatu control duty. Variabel terukur adalah representasi elektronik atau pneumatik dari nilai variabel yang dikontrol. Variabel terukur biasanya berasal dari pemancar yang mengukur variabel terkontrol dan menghasilkan perwakilan keluaran darinya. Dalam contoh di sini, pemancar level mengukur level dalam tangki atau variabel terkontrol dan mengubah level tersebut menjadi sinyal 4-20 mA. Variabel yang diukur ditunjukkan dengan huruf B. Ya, lanjut. Nah, dalam measure variabel ini dibutuhkan pengukuran yang andal dan akurat untuk menunjang kontrol yang baik. Lalu masalah pengukuran umum yang sering ditemui dalam aplikasi kontrol kolom destilasi dan pengukuran laju aliran yang berada di atau dekat titik didihnya yang dapat mengarah ke cairan berkedip di plat orifice. Selanjutnya yaitu pilih titik pengukuran yang memiliki tingkat kepekaan yang memadai. Sebagai contoh, pertimbangkan kontrol komposisi produk dalam kolom destilasi. Pilih titik pengukuran yang meminimalkan penundaan waktu dan konstanta waktu, mengurangi penundaan waktu dan konstanta waktu yang terkait dengan pengukuran meningkatkan stabilitas loop tertutup dan karakteristik respon. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengaplikasiannya. Jadi di bagian ini kami akan menjelaskan 4 contoh perwakilan masalah kontrol di tingkat unit proses, bukan di tingkat loop kontrol individu, untuk menyediakan pengenalan masalah kontrol yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk masing-masing studi kasus ini, aspek kunci dari kendali, mereka desain sistem dipertimbangkan, yaitu ada 4 ya, tujuan proses, terus tujuan pengendalian, pilihan konfigurasi kontrol, dan juga pemasangan MV dan CV. Lanjut. Nah, jadi yang pertama, contohnya itu adalah distillation column atau kolom destilasi. Nah, di kolom destilasi itu ada banyak interaksi yang signifikan antara variabel proses. Lalu perilaku kolom bisa sangat non-linear, terutama untuk pemisahan dengan kemurnian tinggi. Kolom destilasi sering kali memiliki dinamika yang sangat lambat. Nah, jangan lupa juga di kolom destilasi itu batasan proses itu sangat penting. Yang terakhir, komposisi produk seringkali tidak diukur. Selanjutnya, yang pengaplikasian yang kedua ada fire tube furnace atau tungku tabung berbahan bakar. Tungku tabung berbahan bakar atau pemanas banyak digunakan di industri proses untuk memanaskan aliran proses serta memecahkan umpan hidrokarbon dengan berat molekul tinggi ke rendah agar menjadi senyawa yang berharga. Reaksi pembakaran gas utama di tungku adalah sebagai berikut. Tujuan pengendalian tungku adalah yang pertama, untuk memanaskan aliran hidrokarbon ke jalan keluar yang diinginkan suhu. Yang kedua, untuk menghindari kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan bahan bakar gas atau umpan hidrokarbon. Yang ketiga, untuk mengoperasikan tungku secara ekonomis dengan menjaga rasio udara ke bahan bakar yang optimal. Next. Mengoperasikan tungku harus secara ekonomis dengan menjaga rasio udara ke bahan bakar yang optimal. Karena model tungku memiliki 2 MV dan 2 CV. Dari 4 output yang diukur dalam tabel 13.1, yang terpenting adalah CV primer, HC suhu outlet, dan konsentrasi oksigen yang keluar. Yang terakhir, memberikan indikasi yang baik tentang efisiensi pembakaran tungku. Pengukuran kadar oksigen yang sangat rendah menunjukkan bahwa pembakaran FG atau flue gas sedang tidak lengkap. Adapun kadar oksigen yang sangat tinggi menunjukkan kelebihan udara dan efisiensi tungku rendah. Agar tungku memiliki efisiensi yang tinggi, harus memperhatikan pemeliharaan rasio optimal udara bahan bakar. Next. Yang ketiga, ada catalytic converters for automobiles atau konverter katalik dari mobil. Selama lebih dari 30 tahun, konverter katalik telah digunakan untuk mengurangi bahaya secara signifikan emisi gas buang dari mesin pembakaran internal, terutama mobil. Konverter
konverter katalitik 3 arah atau TWC dirancang untuk mengurangi 3 jenis emisi mobil yang berbahaya. Di antaranya karbon monoksida atau CO, hidrokarbon tidak terbakar dalam bahan bakar atau HC, dan nitrogen oksida. TWC menyelesaikan tugas ini menggunakan katalis logam mulia, antara lain platina, palladium, dan rhodium. Untuk bahan kimia dan reaksi ini terjadi pada suhu tinggi. Reaksi oksidasi TWC yang diinginkan seperti rumus di samping. Adapun reaksi reduksi yang diinginkan adalah sebagai berikut. Next. Konverter katalitik paling efektif bila mesin mobil beroperasi dengan rasio udara ke bahan bakar atau A/F yang sedikit di atas rasio stoikiometri 1/14,7 untuk bensin. Rasio udara ke bahan bakar yang dinormalisasi lambda adalah didefinisikan sebagai berikut, di mana WR adalah laju aliran massa udara dan W bahan bakar adalah laju aliran massa bahan bakar. Representasi umum dari strategi pengendalian TWC ditunjukkan pada diagram blok gambar 13.11. A/F diukur baik upstream dan downstream dari TWC menggunakan oksigen sensor atau juga disebut sensor lambda. Berdasarkan pengukuran A/F dan nilai yang diinginkan, A/F SP pengontrol umpan balik menghitung sinyal keluaran yang sesuai U yang menyesuaikan sistem injeksi bahan bakar untuk mesin sebagai standar emisi untuk mobil menjadi strategi kontrol TWC loop tertutup yang lebih ketat dan lebih baik menjadi lebih penting. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plasma etching in semiconductor processing atau etsa plasma dalam pemrosesan semikonduktor. Perangkat solid state atau perangkat yang padat dibuat pada disk melingkar bahan semikonduktor yang disebut dengan wafer. Perangkat ini adalah struktur 3 dimensi, terdiri dari lapisan terus bertumpuk. Biasanya setiap lapisan diproduksi dalam operasi batch seperti deposisi dan etsa. Dalam etsa, sebagian lapisan dihilangkan secara kimiawi menggunakan gas seperti CF4 dan HF. Etsa juga bisa dihilangkan dengan silikon dioksida, silikon nitrida, polisilikon, aluminium, fotoresis, dan bahan film tipis lainnya. Pengetahuan fotoresis dan etsa polisilikon adalah langkah batch yang paling penting untuk membuat profil polisilikon. Tampilannya ada di gambar di bawah nanti. Proses etsa gerbang polisilikon ditampilkan secara skematis. Pengetsaan fotoresis dan etsa polisilikon adalah langkah batch yang paling penting untuk membuat profil polisilikon. Tampilan samping ditunjukkan pada gambar berikutnya. Next. Pengetsa plasma memiliki sejumlah MV yang bisa disesuaikan untuk mencapai geometri chip yang diinginkan. Dengan menerapkan pedoman 6 dan 8, berapa variabel input yang dapat dipilih dari 4 kemungkinan MV. Ada etch time, tekanan, daya plasma, serta laju aliran gas seperti nitrogen, oksigen, dan klorin. Model nonlinear kondisi mapan dapat diperoleh dari wafer uji eksperimental dengan menentukan masukan dan pengukuran masing-masing CV. Data kemungkinan bisa dipasang menggunakan model polinomial sebagai input-output hubungan. Untuk gambar ini bisa dilihat di samping. Next. Oke, selanjutnya ada stripping. Di sini kita akan lebih fokus kepada materi kita di mana kepada proses strippingnya sendiri. Di sini kita akan melihat ada produksi H2S, biasanya digunakan pada pemisahan zat-zat pada minyak mentah. Nah, H2S ini kita bisa lihat ada sour water masuk pada vessel dan akan dilakukan pemrosesan pada valve yang akan diinput pada strippernya. Oke, di stripper ini konsepnya mirip seperti distilasi, di mana prosesnya sendiri ada proses pemisahan antara cairan dan gas dengan cara pemanasan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam proses pemanasan sendiri biasanya sangat terikat dengan massa jenis suatu zat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa variabel kontrol yang akan ditimbulkan adalah massa jenis dari H2S gas sendiri. Dan variabel yang dapat dimanipulasi sendiri ada dari fraksi massa. Berdasarkan fraksi massa nanti akan disaring sehingga produk yang ditimbulkan dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi variabel manipulasi yang kita atur adalah laju fraksi massa. Dan bisa kita lihat di bawah stripper ada residu. Dan mungkin variabel residu, variabel pengganggu dari sebuah proses ini adalah zat yang kiranya tidak dapat dipanaskan secara sempurna.
sehingga dilarutkan saja dalam air. Selanjutnya gas yang sudah kita pastikan tersaring dan kita inginkan akan dikondensasi dan masuk ke reflux drum sehingga dapat diproduksi H2S yang kaya H2S dan dapat diproduksi pada tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya kita mengambil contoh ada absorpsi dan stripping pada PFD kali ini. Jika sebelumnya kita lihat inputnya hanya satu, ada water saja, itu bisa kita indikasikan sebagai multi loop control. Sedangkan kali ini kita bisa indikasikan sebagai multivariable control. Langsung saja, kali ini kita akan ke tahap absorber dulu, di mana ada dua input yang akan masuk, feed gas dan water. Dan akan ada proses pemisahan pada absorber sendiri, di mana produk yang kita inginkan adalah air berupa liquid dan akan diproses selanjutnya dan akan ada exhaust gas sisa. Nah, absorber ini variabel kontrolnya atau yang kita inginkan adalah liquid dengan massa jenis tertentu. Jadi variabel kontrolnya tetap seperti tadi, variabel massa jenis, ataupun mungkin dapat berupa luas partikel liquid. Nah, jadi variabel manipulasi yang bisa kita kontrol dapat berupa laju aliran gas maupun suhu. Selanjutnya, liquid yang telah kita hasilkan tadi akan masuk ke tahap proses pengontrolan, di mana akan terpilah menjadi zat yang akan masuk ke proses filter maupun akan diinput kepada stripper. Jadi yang masuk ke dalam stripper ini bisa kita simpulkan dapat berupa cairan, di mana liquid tadi kita tetap sama konsepnya, pemisahan secara fraksi massa. Fraksi massa tadi akan dipanaskan, mirip proses distilasi, sehingga akan timbul massa jenis yang sebuah produk dengan massa jenis yang kita inginkan, dan akan masuk ke proses kondensasi. Selanjutnya akan dipisahkan antara produk cair dan gas sehingga terbentuk CO2 gas yang kita inginkan. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel kontrolnya adalah massa jenis dan variabel manipulasinya dapat berupa laju aliran fraksi massa. Dan mungkin kalau ada residu yang kita tidak inginkan, variabel pengganggunya dapat berupa aliran yang tidak dapat dipanaskan. Makanya itu akan diproses kembali ke pojok kanan bawah, itu ada reboiler, jadi dipanaskan kembali sehingga kemungkinan jika suatu zat di stripper lagi, maka kemungkinan berhasilnya akan semakin tinggi. Mungkin seperti itu saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.